Sejarah Kerajaan Batak Sorimangaraja. Tuan Sorimangaraja adalah putra dari Raja Isumbaon. Dinasti Sorimangaraja berdiri di pusat tanah Batak, Cianjur Sagala Limbong Mulana SSLM, sejak berabad-abad sebelum Masehi dan kemudian berkembang di tanah Batak Selatan atau Mandailing, Angkola dan Natal. Pada fase 1000 sebelum Masehi sampai 1510 Masehi, dari ibu kotanya di SSLM, dinasti Sorimangaraja memerintah selama 90 generasi dalam sebuah bentuk kerajaan teokrasi. Rajanya bergelar Datu Nabolon. Dinasti ini pernah mengalami guncangan politik dalam negeri yang hebat saat pihak komunitas Batak di Simalungun memisahkan diri pada tahun antara tahun 600 sampai 1200 M dan mendirikan kerajaan Nagur yang menjadi fondasi terhadap Kesultanan Islam di tanah Batak perbatasan Aceh dan di Aceh sendiri. Melihat luasnya cakupan kerajaan ini, kalangan komunitas Batak di tanah Karodusun juga akhirnya memilih untuk memisahkan diri dan mendirikan kerajaan Haruwampu. Pemisahan diri tersebut juga berakibat kepada pemisahan sistem sosial dan identitas. Pada tahun 1510, pemerintahan Sorimangaraja ke-90 dikudeta oleh orang-orang marga Simanulang. Informasi ini didapat dengan menganalisa legenda dan cerita rakyat di Kerajaan Dolok Silo di Simalungun yang menyebutkan bahwa dinasti Sorimangaraja dikudeta oleh orang-orang marga Simanulang hanya 2 tahun pasca kemenangan Sultan Aceh yang pertama dalam mengalahkan Raja Haruwampu yang ke-14. Dalam peristiwa tersebut, atas perintah Sultan Ali Mugayat Shah, Panglima Manang Suka, seorang Batak Karo, merebut daerah Haruwampu pada tahun 914 H atau 1508 M. Banyak kisah dan sejarah Batak yang sangat kaya tersebut tidak dilengkapi dengan tarikh dan penanggalan yang jelas. Namun karena kejadian-kejadian tersebut selalu berhubungan dengan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Aceh, yang sudah banyak tenaga ahlinya menuliskan sejarah yang bertanggal, maka sangat mudah untuk memastikan tahun-tahun kejadian di kerajaan Batak tersebut. Orang-orang marga Simanulang sempat berkuasa di tanah Batak pada tahun 1510 sampai tahun 1550 M, namun akhirnya kekuasaan mereka redup dan digantikan oleh dinasti Sisingamangaraja. Kekuasaan orang-orang marga Simanulang direbut oleh seorang Datu Marga Sinambela. Dinasti Sisingamangaraja sendiri memerintah persis dalam tahun-tahun yang sama dengan pemerintahan dinasti Sultan Ali Mugayat Shah tahun 1513 sampai tahun 1904 M. Oleh sebab itu, terdapat banyak angka-angka tahun di dalam tarikh Hijriyah perihal Raja-Raja Sisingamaraja ada di dalam buku-buku Hikayat Perang Aceh. Raja-Raja Sisingamangaraja sendiri selalu menuliskan penanggalan mereka dalam tarikh Hijriyah. Misalnya, stempel kerajaan yang bertanggal Hijriyah. Saat kejatuhan dinasti Sorimangaraja, mereka kemudian pindah ke tanah Batak Selatan. Di sana mereka berusaha untuk menampilkan kembali kejayaan mereka yang dulu. Mereka sangat disegani oleh raja-raja lokal di Tapanuli Selatan sekarang ini. Raja Soambaton Sagala menjadi Sorimangaraja ke-91. Dia migrasi ke selatan melewati tanah Batak yang aman dalam kekuasaan dinasti Hatorusan Pasaribu, dan dinasti Pardosi. Raja Soambaton diikuti oleh 2 orang pengawal pribadinya, Tahi Sitanggang dan Bonggar Simbolon. Di daerah ini Tahi Sitanggang dan Bonggar Simbolon dalam sebuah perayaan tabut Hasan Hussein memeluk agama Islam dan keduanya menikah dengan putri-putri Batak Syiah di Teluk Sibolga. Keduanya membangun kampung-kampung komunitas Batak di Teluk Sibolga dalam bentuk masyarakat maritim. Mereka banyak menjadi pelaut dan bekerja pada kapal-kapal musafir asing yang singgah di daerah tersebut. Komunitas mereka ini berkembang sampai ke daerah ujung Karang yang sekarang bernama Padang. Orang-orang Batak yang berasal dari Humbang, Toba dan Silindung ini saat itu menganut agama Islam mazhab Syiah Karmatiyah lengkap dengan perayaan tabuiknya Tabuk Hasan Hussein. Raja Soambaton sendiri memilih untuk meneruskan perjalanannya ke Sipirok melalui Batang Toru dan Marancar. Di sana dia berkesempatan menjadi seorang ahli bujur Panaluan dalam tradisi perayaan ritual upacara Gajah Lumpat. Berkat posisinya tersebut dia akhirnya diangkat menjadi Datu Nahurnuk oleh penduduk lokal di Sipirok yang kebanyakan bermarga Siregar. Dia kemudian membangun singgasananya di Sampean, di atas Bukit Dolok Pamelean di bawah pohon Bonani Asar. Dia resmi diakui oleh raja-raja lokal di Sipirok menjadi Sorimangaraja yang ke-91. Pasar Sipirok dan Dolok Pamelean menjadi pusat pemerintahan yang ramai. Pada tahun 1816, Sorimangaraja ke-101 menjadi pemeluk agama Islam dengan ajakan Raja Gadumbang.
Ia mengucapkan syahadat dan mengganti namanya menjadi Syarif Sagala. Pada tahun 1834, hegemoni Raja-Raja Batak yang menjadi kaum adat mendapat tantangan dari kaum Padri yang berasal dari Sumatera Barat. Dua orang saudara Syarif Sagala yakni Jamaluddin Sagala dan Bahtiar Sagala kembali menganut agama tradisional Batak. Sejarah Batak pada tahap ini seakan berhenti dengan intrusi orang-orang Eropa, Inggris dan Belanda. Orang-orang marga Sagala yang kembali menganut agama tradisional Batak tersebut akhirnya dikristenkan oleh pendeta Gerrit van Asselt menjadi penganut Protestan Kalvanis. Pasca kemerdekaan RI, orang-orang marga Sagala yang Kristen yang jumlahnya sedikit hidup dengan aman penuh toleransi dari saudara-saudara mereka di Sipirok, tepatnya di Kampung Sampean yang praktis seluruhnya beragama Islam.